Tapi memang mereka itu cuma diajarin baca Quran. Mereka nggak pernah dituntut untuk belajar sejarahnya di balik apa itu Quran. Mereka nggak dituntut. Jadi gue ngerasa itu mereka juga nggak semuanya bisa disalahkan. Karena mereka orang awam. Iya, Makanya bagaimana susunan Quran itu siapa yang nyusun? Kok bisa wahyu pertama menjadi surah 96 itu siapa yang naruh gitu loh susunannya? Ya itu di Mesir, Bu. Di Mesir 1924. aduh, 1924 itu panjang itu. Jadi tapi gini loh ya, gue tuh berharap sebenarnya kalau misalnya seperti tema yang mau dihadirkan sama Mbak Sophie ini itu harus yang nanggapin itu orang yang ngerti tentang sejarah pengkanonan. Yang gue lihat enggak. Mereka itu cuma hanya satu klaim. Pokoknya gini, Quran itu yang sama dari dulu sampai sekarang, tapi samanya bagaimana mereka nggak tahu, Pak. Modal ngeyel. Betul. Sekarang gini ya, kayak gini ya Bang, kayak gini ya. Gue minta waktu sedikit 1 menit. Misalnya dulu, di zaman Utsman bin Affan di Khalifah ketiga, ini bahkan gue tahu nih, jangan mereka nggak tahu. Di zaman Khalifah ketiga, yang inisiator, nama inisiatornya ini adalah namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, dia melihat ada bacaan Quran dibaca dalam dialek banyak. Nah, dia merekomendasikan pada waktu itu khalifah tertentu. Di sini ada gurunda gue nih, ada Fek Duran sama Bu Sophie. Dia mau meminta kepada Hudzaifah bin Al-Yaman merekomendasikan kepada khalifah pada waktu itu yaitu si Utsman bin Affan untuk dibuat satu mushaf satu itu. Sekarang begini, pertanyaannya gini, yang singkatnya. Memangnya di zamannya Baginda Muhammad pernah nggak memerintahkan menulis Quran itu harus dengan satu dialek? Gak ada. Nah, ini nuansa politiknya itu gede banget. Gue udah belajar nih sama Fek Duran nih. Ini gurunda gue nih, Fek Duran nih. Fek Duran tuh waktu itu gue lupa kan video-video lo tuh di WFM. Dia tuh bisa menjelaskan memang nuansa politiknya itu pada waktu di zaman Khalifah Utsman itu tarik menarik itu gede banget, Bang. Dia menandingin, pokoknya gue ini khalifah, gue harus membuat satu produk tertentu politis yang membuat mereka mengingat gue. Makanya ada istilah Mushaf Utsmani. Karena memang itu erat banget, itu kok kaitannya itu benar-benar nuansanya politis, Bang. Coba lu sampingkan dulu nilai agama nilai keimanan lu. Coba lu fokus dulu tentang teologisnya. Teman-teman gue ini tentang masalah itu Islam itu bisa jelasin loh. Mereka tuh luar biasa. Kayak misalnya Ferdinand, Bu Sophie, mereka itu belajar waktunya khusus mereka. Gue nggak lebih dalam dari mereka. Maksud gue, lu imbangin dong mereka, bro. Jangan cuma ngomong kamu cuma hanya umat terjemahan. Jangan kayak begitu. Jadi komunikasi ini jadi berkualitas gitu. Karena bukan bahasa itu kan cuma alat. Kita lagi ngomong tentang substansi yang lebih penting dari tentang bahasa, Pak. Itu, Bang. Coba Gurunda Fek Duran. Boleh ngomong nggak sebentar? Boleh Bang. Boleh. Kau boleh ngomong nggak? Ya. Gini ya, soal terjemahan, ya kan? Mau mereka pakai bahasa asli, ujung-ujungnya ke kita juga, itu juga terjemahan baliknya. Nah, jadi narasi mereka malah menunjukkan bahwa Quran itu bukan untuk orang non-Arab. Kenapa? Karena nggak boleh diterjemahin. Selalu ledekannya umat terjemahan. Lo mikir sekarang pakai otak ya. Kalau gitu Quran itu jangan diterjemahkan dan dijelaskan di luar daripada bahasa Arab. Karena itu harus dijelaskan dan dibacakan dalam bahasa Arab. Kalau konsekuensinya dari ledekan kalian. Karena ujung-ujungnya juga kalian butuh terjemahan untuk supaya pendengar mengerti.
Nah, lu kira orang-orang yang menerjemahkan itu orang yang botol-botol? Enggak, mereka lebih pakar daripada lu semua yang hanya lulusan pesantren gak jelas. Bener bang, Gitu. bener bang. Oke, itu aja dari gua. Gimana nih Duran atau Mbak Sopi? Ini gimana sih? Duran, Mbak Sopi. Tidur kali, tidur. Ya gitu loh ya. Nih Duran. Salam. Duran. Nah, ya Duran ya. Ya Duran, salam Duran. Dulu Ade nanya. Ya, ada dulu. suaranya. Ada. Halo. Ada. Halo. Duran, gue mau nanya sama lo. Halo, Duran. Bang Penginjil. Ya. Halo. Suara gue denger nggak? Keras. Oke. Bang Duran. Ya. Nah, sorry. dia nggak monitor. Bang, lu dengar gue nggak, bro? Duran, Halo. Tes. Ya. lu dengar Dengar. gue nggak? Dengar. Gue tanya, gue boleh nggak minta pendapat tuh? Di zaman Khalifah, mau itu Khalifah Umar ya semua Khalifah, itu nuansa politisnya tuh tinggi atau enggak? Tinggi banget. Tinggi banget. Sekarang di zamannya Utsman bin Affan, Khalifah ketiga ya, itu kan ada tuh namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia melihat ada dia perbedaan tentang bacaan dialek kan, lajah kan gitu kan, lajah. Dia meminta Utsman bin Affan untuk membuat satu Mushaf. mushaf. Salinan. Nah, coba sekarang ada nggak di zaman Baginda Muhammad? Ini kalau ada Islam bagus. Ada nggak di zaman Baginda Muhammad Quran harus dibacakan di bahasa Quraisy? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah makanya gue bilang ini nuansa politiknya tinggi. Karena Arab itu juga Arab masing-masing punya beda dialek. Loh ini kenapa nih, ada masalah apa ini? Nah, gue berharap, maksud gue gini loh, jangan anggap kami itu menghina. Tapi kami mau menanya nih. Kami mau menanyakan sama kalian, kenapa Hudzaifah bin Al-Yaman ngotot banget sama Utsman bin Affan untuk membuat satu mushaf dalam dialek Quraisy? Itu bisa nggak? Ada nggak orang Islam bisa jawab ini? Pasti nggak ada, bang. Pasti nggak ada. Mereka itu apa sih? Waduh ho apa sih? Cuman ngomong itu kan cuman beda. Cuman kayak gitu-gitu doang kan. Loh, kami nggak nanya itu. Yang kami tanya kenapa mesti begini? Bukan cuman hanya perbedaan dialek, tapi kenapa? Gini loh, kalau misalnya perbedaan dialek tapi otak mereka cuma satu, fine dong. Fine dong. Dialeknya beda, tapi otak mereka cuma satu gitu. Itu kan nggak masalah. Tapi permasalahannya enggak. Permasalahannya dialek ini berpengaruh tentang pemahaman. Makanya si Hudzaifah bin Al-Yaman merekomendasikan kepada Utsman bin Affan untuk membuat satu dialek supaya satu pemahaman. Ini coba ada nggak orang Islam mau jawab? Nah, gue berharap jangan kita lagi yang jawab, bang, karena kalau lu gurunda gue nih, mereka tuh pasti kelimpangan. Mereka nggak bisa jawab. Mereka cuma hanya bisa menghina kita. Lu umat terjemahan, that's it. Gue males gitu loh kalau ketemu orang kayak gitu. Karena kalau kamu cuma hanya modal menyanggah omongan kita tanpa membuktikan kebenaran kamu, itu bukan kebenaran, kebetulan. Gue udah bilang kebenaran sama kebetulan itu berbeda. Gitu. Ada nggak orang Islam bisa jawab ini? Gak ada, bullshit. Kalian tuh bullshit. Kalian tuh bullshit semuanya. Oh iya, Dek. Lu tahu Sadia Galon, Dek? Tahu dong pasti. Sadia Galon. Gaon. Iya. Sadia Galon. Oke. Itu dia anaknya gimana, Dek? Anaknya dia. Menurut sepengetahuan lo. Sadia Gaon. Itu rabi kan? Iya, anaknya dia. Nggak tahu gua. Gimana? Takut. Kan kalau gue lihat sih
biang keroknya dia nih kalau gue liatnya. Sadia Gawon apa gue nggak terlalu ini. Cuman kalau gue baca ya, sekilas gue baca, anak itu kan mualaf kan. Mhm. Anaknya mualaf, terus dia tinggal di Cordoba ya, atau di mana lah, gua lupa, dibawa ke Kalipahan siapa. Nah, dia kan yang mentranslate kata Yod He Vav He ini menjadi alif lam lam ha, ya kan? Iya, benar. Nah, itu yang diklaim oleh Menachem Ali segala macam lah. Sebenarnya nih, gua sih belum telusurin, pernah gak Yod He Vav He yodnya hilang? Pernah nggak apa? Iotnya hilang maksudnya gimana? Iya. Nggak pernah. Tetragrammaton itu pernah gak kehilangan iotnya dalam satu ayat? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah, gue tahu. Iya. Tetapi nggak pernah. Iya. Kalau mereka mau menyamakan Yod He Vav He itu adalah ini. Sebentar. Ini jadi Iya. berarti latar belakang lo berarti abad 11 dong, saya Kawan. Iya. Karena kan mereka kan ngeklaim kan kadang-kadang itu adalah proper name. Allah itu adalah proper name, gitu kan. Karena tadi gue juga waktu awal-awal gue masuk lagi membahas tentang kata Allah ini proper name. Sebenarnya Allah itu bukan proper name kalau menurut gue ya. Kalau dia proper name, alif itu nggak bisa hilang. Sama kayak Yod He Vav He. Yodnya nggak mungkin hilang, ya kan? Nah, karena siapa sih Galon lah ya, gue panggil Sadia Galon. Iya, Gaon lah ya. Ya, karena dia mentranslate dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab seolah-olah itu adalah Yod He Vav He itu adalah alif lam lam ha. Sebenarnya nggak pernah di dalam kitab mereka, kitab Tanak ya, nggak pernah Yod itu hilang. Tetapi di dalam kitab mereka alif hilang. Gue udah hitung, gue udah rinci itu 100-an ayat tuh. 100 ayat itu alifnya hilang. Alifnya hilang maksudnya gimana tuh? Jadinya apa? Jadi jadi gini. Lam lam ha. Iya, jadi cuman dibaca lam lam ha. Lah. Ya. Coba lo, iya, banyak contoh ayat di Al-Baqarah ada, di Bismillah aja ada. Bismillah itu kan Bismillah. Al-Fatihah ayat pertama deh. Kalau lo cek nih, alifnya hilang tuh. Ya. Oke, terus ayat kedua alifnya hilang tuh. Banyak banget. Sebentar. Gua ambil contoh nih. Sebentar. Jadi kalau mereka main gramatikal segala macam sih sebenarnya ya hancur juga kalau mereka menyamakan antara Yod He Vav He dan Allah ya. Karena gue catat aja ada ratusan ayat, cuman gue nggak catat semua. Sebentar. Nah, sekarang buktikan kepada, kalau kita mau cari nih, suruh mereka buktikan ada satu Yod yang hilang di dalam Yod He Vav He. Pasti nggak ketemu Yod He Vav He, itunya hilang, nggak mungkin. Ya. Surah 284 itu jelas banget tuh alifnya hilang banyak tuh. Al-Baqarah 284, Al-Maidah 120. Itu di awal kalimat loh dia alifnya hilang. Mereka kan selalu bilang lah itu kan lilahu berarti kepada lah. Paham nggak maksudnya? Li itu kan berarti kan di dalam lam itu ada harokat, maka itu dibaca li. Harokat itu kan juga dibagi 3 nih, kasroh, fatah, sama apalah. Itu masing-masing ada yang bisa berubah jadi lah, ada yang bisa berubah jadi li. Nah sekarang fokusnya kan kita gini nih. Kalau gue fokusnya selalu di kata alifnya hilang. Contoh, ya Al-Baqarah 284. Kalau lu lihat di Qur'ano, itu jelas tuh banyak sekali ayat yang hilang, alif hilang. Maksud gue gini deh, maksud gue gini. Yod He Vav He, kalau lu mau translate ke dalam bahasa Arab, lu nggak mungkin bisa.
Tapi gini bro, ini gue baru cek nih ya bro, gue baru cek nih bro. Tentang masalah gue tadi gue gak belum inline sama lu ya. Tapi Yosef Gaon ya, Saidah Gaon itu kan ada di abad ke-9 toh. Iya. Abad ke-9. Kalau Maimonides itu ada di abad 12. Berarti 9 ada 3 abad. Gue belum tahu nih Saidah Gaon, tapi yang gue concern itu sama Maimonides, sama si Rambam ini nih, Rambam, iya. Rambam ini, Rambam inilah yang menyamakan antara Allah dengan Yahweh. Setahu gue sih kagak ya. Saidah Gaon ya? Saidah Gaon, setahu gue sih. Akar masalahnya di dia. Bukan, Rambam itu, ya Rambam itu cuman bilang ya Yahweh itu ya istilahnya Tuhan untuk semua istilahnya. Oh gitu ya. Tapi nantilah gue tunjuk. Tapi oh begitu ya. Oke. Jadi kan ya kalau lu ingat-ingat deh, kalau lu ingat-ingat nih, kalau dialog sama mereka ada Yahudi KW, mereka tuh selalu mengangkat-angkat Saidah Gaon. Mereka selalu angkat-angkat karena Saidah Gaon inilah yang mentranslate YHWH itu menjadi alif lam lam ha gitu. Seperti itu kalau kita lihat kan sejarahnya itu kan ya gue baca sekilas ya. Yang nggak tahu itu mungkin gue lupa atau gue salah, cuman setahu gue anaknya Saidah Gaon itu adalah mualaf dan dia itu tinggal di bawah tekanan khalifah. Ya ini itu paling penting gitu loh. Ya kan? Iya. Benar. Nah, terus kenapa dia bisa dengan ceroboh? Kalau gue bilang sih ceroboh. Maka itu ya gue juga iman gue juga nggak mengatakan dia rabi. Gue nggak percaya sama rabi gitu loh. Kecuali ya mungkin Rabi Saul, ya kan? Paulus. Nah, sekarang kalau dia mau menyatakan bahwa YHWH itu sama dengan alif lam lam ha, itu jelas dia blunder atau dia nggak pernah membaca Tanak sama sekali karena YHWH itu Yod nggak pernah hilang. Yod nggak pernah hilang, tetapi di mereka alif itu hilang. Oke. Yeah. Alif itu kalau di mereka itu kan adalah definitive article. Kalau di bahasa Inggrisnya itu kan the, benar gak? Benar. Betul. Misalkan Alkitab, berarti kalau ditranslate ke bahasa Inggris the book, gitu kan? Alkitab, the book, berarti kan alifnya itu adalah definitive article yang istilahnya menandakan bahwa ada kekhususan, benar nggak? Ada kekhususan pada objek yang disebut. Ya, iya, sang. Ya kan? Buku, ya kan? Buku itu ya banyak buku, tetapi kalau dibilang the book berarti buku yang lebih spesifik yang disebut. Iya bro. Tapi gue tertarik ini loh bro. Ini ada yang lebih menarik nih. Omongan lo itu tuh belum terekspos ya di WFM waktu itu kan gue. Ada Muslim yang bisa jawab nih. Ada nggak? Sama Romeo ini Muslim nih. Mana nih Muslim? Ini Romeo mau Masih sih sama Romeo. Oke, Mas Asi gue nanya malu Mas Asi, gue boleh nanya nggak malu? Mas Asi, lo pasti dia sinyalnya ancur dong bro. Kalau gue tanya, ini Pak penginjil TikTok nih nggak ngerti nih. Kalau lo nyuruh gue nanya dia, sinyalnya hancur pasti. Lah, lu nggak percaya? Lah, lu ketawa. Lu nggak ketawa? Ketawa lo. Coba. Iya, hancur. Pasti keluar dia. Ntar lagi keluar dia. Nggak mungkin gue dijawab pasti. Romeo.